Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Iya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Oke, alhamdulillah. Semua sehat? Sehat. Adakah yang tidak masuk hari ini? Nihil. Wah, kelas kalian keren ya. Kapan cek usahakan semua atau setiap hari selalu dalam keadaan nihil. Sekali lagi semuanya masuk, semuanya sehat, semuanya bisa ikut pelajaran dengan baik. Pak Imam pada kesempatan hari ini akan menyampaikan oleh-oleh dari Solo. 4 hari Pak Imam ke Solo belajar tentang 7 jurus BK hebat ya. Tapi yang akan Pak Imam sampaikan hari ini yaitu jurus yang keempat. Apa judulnya? Konsistensi. Jaga konsistensi. Sebelum kita memulai, kita relaksasi dulu ya, biar kalian bisa fokus dalam belajar. Oke, semuanya tangan dilipat di meja. Oke, pejamkan mata. Oke, kosongkan pikiran. Dan pastikan di sana hanya ada diri kalian. Tarik nafas pelan-pelan. Tahan. 3, 2, 1. Hembuskan melalui mulut pelan-pelan. Tarik lagi. Tahan. 3, 2, 1. Hembuskan pelan-pelan melalui mulut. Sekarang yang ketiga. Tarik nafas. Tahan. Buang pelan-pelan. Fokus pada diri kalian. Saya pelajar. Saya siap belajar, saya siap sukses. Kalau sudah, buka pelan-pelan mata kalian. Oke. Mudah-mudahan dengan seperti itu kalian bisa lebih fokus. 7 jurus BK hebat. Ada 7 buku, 7 pengetahuan yang harus dimiliki oleh semua guru sebenarnya, bukan hanya guru BK. Ya, karena guru tugasnya bukan hanya mengajak, juga membimbing. Tugas membimbing bukan hanya guru BK, melainkan juga guru mata pelajaran. Jurus 1 sampai 5 ada kenali potensi, kemudian kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi. Ini adalah untuk murid ya, yang akan diberikan kepada murid atau kepada kalian. Kemudian jurus yang ke-6 dan ke-7 ada bangun kolaborasi dan menata situasi. Ini aspek sistem. Sistem dalam sini adalah semua pemangku kepentingan, kepala sekolah, guru, orang tua kalian di rumah, bahkan Pak Camat, Pak Danramil, Pak Kapolsek, semuanya harus bisa berkolaborasi dan bisa menata situasi. 2 buku terakhir, jurus 6 dan 7. Pak Imam akan memilihkan 1 jurus untuk kalian, yaitu jurus keempat, jaga konsistensi. Tujuannya agar kalian bisa mengembangkan potensi dengan kebiasaan positif ya, dan kebiasaan negatifnya kamu hilangkan. Ini kegiatan kita kali ini akan menggunakan metode ARKA. A yang pertama apa? Aktivitas. Nanti kalian diminta untuk apa di situ? Game buka kepalan tangan. Ya. Kemudian yang kedua, refleksi. Kalian nanti Pak Imam ajak diskusi. Yang ketiga,
konseptualisasi. Nanti Pak Kemal akan memberikan berbagai tips ya bagaimana kalian punya kesadaran, bukan hanya karena paksaan. Kalian diminta nanti atau diajari kasih ilmu tentang disiplin positif melawan disiplin biasa. Apa bedanya sih? Tombol ajaib kesadaran internal, kemudian ada habit loop dan konsistensi itu sendiri. Kemudian yang keempat, aplikasi. Kalian diminta untuk apa nanti? Kalian masih punya kebiasaan jelek? Tapi juga punya kebiasaan baik. Nah, sudah punya ya. Nah, nanti bagaimana kebiasaan baik itu konsisten kalian kerjakan dan kebiasaan jelek atau buruk sudah mulai kalian hilangkan. Nah, nanti sangat luar biasa nih ya jurus keempat ini. Oke, kalau sudah, yuk kita langkah yang pertama, aktivitas. Silakan kalian berpasang-pasangan. Satu meja saja ya. Sekarang pink shoot, silakan. Sudah? Kemudian yang menang jadi A, yang kalah jadi B. Sudah? Oke, sekarang yang menang kepalkan tangan sekuat-kuatnya, seolah sedang menggenggam benda yang sangat berharga. Digenggam. Sudah? Sekarang B bertugas membuka kepalan tangannya A. Bebas caranya, mau dicat, mau di elus-elus terus buka sendiri, kita nggak tahu. Silakan, ayo. Sudah siap? 3, 2, 1. Berhasil, oke. Ini coba nih, kamu ikut nanti ya, ikut ini ya. Oke, oke, udah cukup. Oke, ya. Sekarang gantian. B yang mengapalkan tangan. Ya. Tugas, oke, tugas A itu sama, mencoba membuka kepalan tangannya B, tapi jangan menyentuh tangannya B. Boleh pakai rayuan, ketoknya di 1.000, gengo tangannya dibuka ya, nggak coba itu. Oke? Ya? Boleh ngasih pertanyaan, boleh punya bebas, yang penting jangan sentuh tangannya. Oke? 3, 2, 1. Nggak boleh disentuh. Iya, pakai ucapan. Dirayu. Oh, buka. Ini otak banget, ngomong apa? Ayo, is my comment apa gimana? Dirayu, ayo mas dirayu apa kek? Kalau kamu buka tangan nanti saya traktir kamu deh. Jadi itu. Oke. 3, 2, 1. Oke, cukup. Oke, sekarang kita ke tahap kedua, yaitu refleksi ya. Untuk B, yang tadi B ya, apakah mudah membuka tangan A? Tidak ya? Ya, bisa ya? Apa saja upaya yang dilakukan untuk membuka tangan A? Ada yang digigit? Ada yang dijilat? Ada yang kritikin? Oke, apakah yang berhasil? Oh, berhasil memaksa ya. Hebat sekali. Ada yang berhasil lagi? Oke. Sekarang yang A. Mengapa saat B berupaya membuka, A mengepalkan tangannya kuat-kuat?
Ya, karena kamu mempertahankan, ya, mempertahankan supaya tangannya tetap mengepal. Semakin dipaksa semakin kuat. Pada saat kamu dipaksa tangan kamu semakin kuat. Iya ya. Oke. Yang nomor 3 untuk ronde kedua. Pertanyaan untuk A. Apa yang dia lakukan untuk membuka kepalan tangan B tanpa menyentuh? Ngapain, Mbak? Buka tangan doang. Hah? Minta buka tangan Oh, doang. terus teman kamu ngasih buka tangan gitu? Iya. Oh, sampai kamu orangnya baik banget deh. Terus ada lagi gimana, Mbak? Tadi, Mbak? Nggak berhasil. Nggak berhasil. Enggak. Yang kamu lakukan apa? Berkata please God. Oh, begitu. Ya please calming. Kok gitu? Gimana? Apa yang tadi kamu lakukan, Mas? Tadi menggelitik tapi nggak kebuka Pak. Oh, tetap bertahan ya. Mbak gimana? Apa yang udah dilakukan? Dari salter. Oh, disuruh pakai apa? Tapi pakai makanan. Oh, gitu. Tetap. Dia mau. Mungkin makannya kurang banyak. Gimana, Mbak? Nggak berhasil. Nggak berhasil. Apa yang sudah kamu lakukan? Udah dipaksa. Dipaksa ngomongnya gimana maksudnya? Pakai ancaman? Enggak juga ya. Adakah yang berhasil lagi? Oke, terima kasih. Nomor 4. Mana lebih mudah, apakah pakai ronde pertama atau ronde kedua? Menurut kalian? Lebih mudah dengan kontak fisik. Pakai ronde yang pertama? Ya. Pakai paksaan gitu ya? Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, cara mana yang sering kita lakukan? Apakah kamu dengan kesadaran? Tadi teman kamu buka tangan tadi ya? Dia punya kesadaran, buka tangan. Tolong dong tangannya dibuka, dibuka. Padahal dia merasa tidak dipaksa, ada kesadaran dalam diri. Atau kalian dalam kehidupan sehari dipaksa sama ibunya. Gagian atus, wis jam tengah pitu. Atau kamu punya kesadaran? Bagaimana dengan belajar? Apakah dipaksa untuk tes dulu, besok ulangan, ada tugas, atau kamu punya kesadaran aku sinau, wong aku mergane jadi siswa. Mana keseharian yang kamu gunakan? Yang paksaan atau kesadaran? Paksaannya ada? Ada juga. Malah kalau bapak kamu yang ngomong, langsung dituruti. Oke. Selanjutnya, apa yang tidak kita praktekkan tadi adalah adanya kesadaran melawan paksaan. Mengapa kita tidak suka dipaksa atau diperintah? Nah, sebenarnya kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia itu, kenapa kamu nggak mau dipaksa? Karena ini ingin dihargai otonominya, ingin dihargai kemerdekaannya, pengen bebas, tidak usah diatur, dipaksa, paksa diperintah oleh orang lain. Itu sifat dasar manusia. Nah, jika otonomi dan kemerdekaannya diusik, ya seperti tadi dipaksa buka tangannya, maka radar anti persuasi akan aktif, memicu reaktansi, yaitu reaksi resistensi. Perintah akan diabaikan, larangan jadi rekomendasi. Contoh, hati-hati jangan lihat ke kiri. Kamu lihat ke kiri nggak? Kamu naik motor nih, ya, hati-hati jangan lihat kiri. Kamu lihat kiri apa tetap lurus? Pasti lihat kiri, penasaran, ya nggak? Nah itulah resistensi. Wong kon aja maring ndeleng kiri malah ndeleng kiri, ya. Kenapa? Karena larangan jadi rekomendasi. Itu sifat dasar manusia. Siapapun seperti itu. Pak Imam kalian, orang tua kalian seperti itu. Ya, jadi sangat-sangat dibutuhkan kalian memiliki kesadaran dalam aktivitas kalian sehari-hari. Oke. Contoh reaktansi ya. Siapa ini?
Ada yang tahu? Bintang Emon. Ya, mungkin di TikTok, kalau kalian suka main TikTok, kenal yang namanya Bintang Emon. Nah, pada video ini Bintang Emon sebenarnya sudah mau sholat. Ya, tapi tiba-tiba ibunya berteriak, si Emon disuruh sholat. Apa reaksi Bintang Emon? Kita lihat. Sholat dulu, Boy. Bintang sholat. Ntar aja. Apa reaksi Bintang Emon ketika ibunya nyuruh sholat? Menunda. Pada awalnya Emon mau sholat, kayak kamu lah mungkin, saya mau ambil air wudhu, tiba-tiba dari belakang gagian sembayang, lah mau disik lah. Itu pernah nggak kalian seperti itu? Pernah, walaupun mungkin bukan urusan disuruh sholat, hal yang lain. Pernah? Oke, itulah sifat dasar manusia. Reptilian brain kalian seperti itu. Nah, terus bagaimana? Oke, kita lanjut ya. Kenapa kalian suka harus dipaksa? Kalian harus melakukan karena perintah orang lain. Kenapa? Karena di dalam diri kalian sebenarnya ada 10 tombol ajaib. Daya perintah dalam diri itu belum diaktifkan. Ya. Begitu diaktifkan, tanpa disuruh kalian akan melakukan apa yang kalian inginkan. Contoh, kesenangan. Siapa yang hobinya misalnya mancing? Ada, Mas. Hobinya mancing, Mas. Hobinya mancing. Bagaimana? Kamu kalau mancing itu harus dipaksa atau dengan senang hati? Dengan senang hati. Tapi kalau yang nggak suka mancing, kamu suka mancing? Saya paksa kamu mau mancing nggak? Nggak mau. Kenapa? Tombol dalam dirinya belum diaktifkan. Kalau yang senang hobi mancing, nggak disuruh, dia pasti senang hati mancing. Lihat ikan pada nyarap, mancing lah. Kenapa? Tombol kesenangannya sudah diaktifkan. Akhirnya apa? Dengan kesadaran dia melakukan kesenangan tersebut. Bagaimana dengan keingintahuan? Kalian punya tombol keingintahuan. Tapi apakah sudah diaktifkan atau masih ditidurkan? Nah, tugas kalian adalah mengaktifkan tombol-tombol ini. Tujuannya apa? Biar kalian tidak usah dipaksa, punya kesadaran diri sendiri tentang apa yang kalian kerjakan. Begitu ya. Itu tugas kalian, bukan orang lain. 10 tombol ini harus kamu aktifkan oleh diri sendiri. Ya. Karena kesadaran itu bukan oleh orang lain, tapi muncul karena diri sendiri. 10 tombol ini. Contoh yang lain, keyakinan. Bagaimana dengan sholat? Apakah keyakinan kamu tombolnya sudah diaktifkan? Sehingga dengar azan kamu langsung saya sholat. Atau kamu matikan. Sehingga dengar azan cuek. Malah mungkin mainan HP. Begitu ya? Kira-kira mudah? Ya, jadi 10 tombol ini kalian harus terampil mengaktifkan, munculkan kesadaran. Intinya seperti itu. Oke. Bagaimana perbedaan disiplin biasa dan disiplin positif? Kalau disiplin biasa karena faktor eksternal seperti paksaan. Tadi Bintang Emon dipaksa oleh ibunya untuk sholat. Itu faktor eksternal. Kamu mungkin disuruh nyapu di rumah, masih disuruh, ya apa enggak? Masih disuruh A, disuruh B, belum punya kesadaran. Kalau disiplin positif, karena kesadaran internal muncul dari dalam diri kalian. Kemudian membentuk kepatuhan. Kalau bapak kamu perintah, patuh enggak?
Oleh ibu guru kamu yang perintah? Patuh. Hanya menumbuhkan kepatuhan. Tapi kalau disiplin positif, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Pilih mana? Patuh apa kamu punya tanggung jawab? Punya tanggung jawab. Kemudian kalau disiplin biasa, biasanya jangka pendek. Kalau nggak ada gurunya misalnya, ya kamu melakukan hal yang tidak semestinya mungkin. Tapi kalau disiplin positif, jangka panjang. Bahkan bisa sampai seumur hidup kalian. Ini modal utama dalam kalian menjalani kehidupan kalian. Bagaimana kebiasaan tertentu? Ada 4 bagian. Ya, ada petunjuk, ada gairah atau keinginan, ada respon, ada reward. Bagaimana? Ambil contoh. Petunjuk. Ada notifikasi HP. HP kalian ada notifikasi atau berdering. Itu petunjuk. Berarti dari luar diri kalian. Kemudian gairah kalian bagaimana? Sebelum membuka, deneng HP aku Moni Kang siapa gitu? Ya enggak? Nah, gairah kalian apa? Ingin membuka HP, ingin tahu siapa yang WA atau ngasih pesan yang lain atau nelpon. Itu gairahnya. Ya, kemudian responnya bagaimana? Tindakan kalian menjawab, ya enggak? Oh, ternyata dari si A. Kamu buka tuh WA-nya. Kemudian rewardnya apa? Kamu jadi tahu informasinya apa. Itu contoh dari petunjuk HP berbunyi. Ya, oke. Kalau sudah, jadi kebiasaan terbentuk. Bagaimana kalau petunjuk dengan responnya itu sudah sangat kuat? Bagaimana dari kesadaran menuju kebiasaan yang konsisten? Apa yang kamu lihat dari gambar ini? Coba perhatikan. Ada seorang laki-laki akan mulai olahraga. Dia mulai dari tujuannya yaitu aku mau lari sehari 10 km. Terus apa yang terjadi? Hari pertama sampai ketiga semakin semangat, tetapi karena semakin tiap hari semangat pun menjadi turun, sehingga hilang keinginan untuk sehari 10 km. Di hari keberapa itu? Di hari ke 8 sampai 9. Dari ke-8 sampai ke-9, 10, seterusnya hilang. Oke, kita tepuk tangan dulu untuk Mbak Naura. Ya. Pernah nggak kalian seperti ini? Semangat. Tapi baru seminggu? Sebenarnya apa sih yang terjadi? Kok kesadaran menuju kebiasaan kalian tidak konsisten? Ya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita lihat, kenapa sih penyebabnya? Ternyata dalam otak kalian ini ya, ada yang namanya reptilian brain. Otak kalian ada 3 jenis, ya, neokortex, limbik, kemudian reptilian brain. Reptilian brain, otak kalian inilah yang kemudian merespon adanya bahaya atau kebiasaan yang berbeda dari yang hari-hari sebelumnya, sehingga dia akan memaksa untuk tidak melakukan. Otak kalian tuh reptiliannya, orang usah. Sehingga yang terjadi, yang tadinya mau lari 10 km, hari pertama, kedua, ketiga oke lah, masih semangat. Hari keempat juga masih semangat, 10 km juga oke, berhasil. Tapi otak dinosaurus kalian, reptil kalian itu terlalu kesel, awalnya pada lara, mbok kesel, dehidrasi, dan lain sebagainya. Sepatunya jebol, 10 kilo sih, ya enggak? Akhirnya yang terjadi apa? Hari ke-5, 6, 7, 8, 9 akan mengalami penurunan. Dan akhirnya hari ke-10 anak tersebut sudah nggak pernah lari 10 km lagi. Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan agar kebiasaan kita itu konsisten? Caranya adalah seperti ini. Apa yang membedakan?
Mbak, coba Mbak. Apa yang membedakan? Pegang aja. Kamu lihat, amati gambarnya. Apa yang membedakan dari laki-laki yang awal dengan laki-laki yang sekarang? Anak laki-laki sekarang. Menurunnya semangat, turunnya kesemangatan. Menurunkan apa? Semangat. Menurunkan semangat yang mana? Ini prakteknya. Tadi hari ke-78 udah nggak ada kan? Tapi dia tuh konsisten. Bahkan ini ada yang lebih target. Dia konsisten. Apa yang membedakan? Anak laki-laki yang pertama, kamu lihat, dengan anak laki-laki yang kedua. Bedanya di mana? Sudah melihat perbedaannya? Jarak. Gimana? Jarak? Betul? Kamu melihat ada perbedaan jarak? Ada Ya enggak? Anak pertama berapa kilo? 10. Anak yang kedua berapa kilo? 1. 1 kilo. Lebih sedikit. Targetnya lebih sedikit. Dia mau hanya lari atau jalan sehari 1 kilometer. Artinya apa? Tidak terlalu banyak perubahan. Dari yang tidak jalan menjadi hanya jalan 1 kilometer saja. Yang terjadi, otak kalian, otak dinosaurusnya kalian itu tidak merasa terganggu. Tidak merasa harus resistensi kayak tadi, dipaksa untuk melakukan hal yang tidak pada biasanya. Landai. Ya, landai terus dikerjakan karena apa? Targetnya tidak terlalu besar. Contoh dalam kalian sebagai pelajar, coba kamu belajar sehari ya 15 menit dulu lah. Terus konsisten. Kalau sudah menjadi kebiasaan, coba kamu tingkatkan lagi. Jadi 30 menit lah. Pokoknya orang anak tes, orang anak tugas, orang anak ulangan, coba sinau sehari 30 menit. Ya, hasilnya seperti ini. Orang tidak menentukan masa depan mereka, merekalah yang menentukan kebiasaan mereka. Ya, dan kebiasaan merekalah yang menentukan masa depan mereka. Kebiasaan-kebiasaan itulah yang kemudian menentukan masa depan kalian. Kalau kebiasaan kalian hanya PW, hanya mager, hanya santai-santai, bagaimana masa depan kalian? Ayo, coba pikirkan. Kalau hanya mager, kalau hanya nyantai, kalau hanya scroll-scroll saja, terus masa depan kalian. Kenapa? Karena kebiasaan kamu seperti itu. Nggak sadar kebiasaan kamu seperti itu. Kalau menurut Pak Imam, ayo, sudah saatnya kita punya kesadaran untuk membuat kebiasaan yang konsisten. Begitu? Nah, ini hasilnya. Ada pepatah mengatakan, sehari selai benang, setahun selembar kain. Selai benang lah, cilik bab. Tapi kalau dibuat setahun, 1 hari selai benang, 1 hari selai benang, 365 hari, maka akan menjadi selembar kain. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Kamu ngambil pasir 1 ember, setiap hari tumpuk. Besok ambil seember lagi, tumpuk. Bagaimana tumpukan pasir tadi? Akan menjadi bukit pasir. Ini contohnya matematikanya. 1 kebiasaan setiap hari itu 0,1%. Dipangkatkan 365 hari. Hasilnya apa? 37,71. Hasilnya akan lebih baik jika kalian mengambil 1% kebaikan, ya, menggerakkan hati kalian untuk belajar kebiasaan yang konsisten, hasilnya jauh lebih baik. Ini seperti ini. Inilah masa depan kalian. Bukan kalian yang menentukan masa depan, tapi kebiasaan kalian lah yang akan menentukan
masa depan kalian. Itulah konseptualisasi tentang bagaimana kita menumbuhkan kesadaran untuk melakukan kebiasaan yang konsisten. Kalau sudah, yuk kita mengaplikasikan. Pak Imam akan membagikan lembar kerja. Silakan kalian membentuk kelompok 3 sampai 4 orang. Ya, boleh berbalik teman ya dengan teman sebangku. Kemudian menuliskan riwayat tidur 7 hari yang lalu, hari ke-7, ke-6, ke-5 yang lalu. Nanti kamu diskusi kira-kira siapa yang mau dijadikan narasumber. Kemudian yang kedua menuliskan rencana tidur 7 hari ke depan. Kemudian kita akan belajar membangun habit loop yang kayak tadi, yang tanda plus itu namanya habit. Pak Imam bagi dulu aja ya. Silakan membentuk kelompok dulu. Teman 2 bangku silakan. Kursinya di bawah nggak apa-apa. Yuk dibalik kursinya. Yang sudah membentuk kelompok saya bagikan. Kalau nanti bingung silakan boleh ditanyakan. Silakan kamu tulis kelasnya dulu, kelas 8C. Kemudian anggota kelompok silakan kamu tulis nama-namanya. Ya, yang ditanya. Kamu mau jadi narasumber, angkanya dilingkari. Ada siapa sih terserah, kesepakatan aja. Ya itu berarti narasumber yang ditanya. Kemudian ditanyakan apa yang menyebabkan tidurnya telat. Ya. Kemudian ditanyakan juga apa dampaknya kalau tidurnya larut malam. Tinggal rencana 7 hari ke depan. Yang halaman pertama sudah selesai? Oke, minta perhatian sebentar. Kamu tolong buka halaman kedua. Kita akan membuat habit loop tidur cepat, bangun tepat, ya. Pak, contoh isinya ada nggak Pak? Ada di halaman ketiga. Ini babnya apa dulu? Kenapa kamu tidurnya telat? Sini apa? Terus? Ya, bermain HP nih. Bagaimana biar HP-nya tidak gampang kamu pegang pada saat mau sudah waktunya tidur. HP-nya mau kamu apakan? Mau kamu taruh di tempat yang jauh dari tempat tidur, di silent atau dititipkan ke ibu dan sebagainya, silakan diskusikan. Disita itu karena kamu melanggar. Kalau ini kan kesadaran, kita buat kesadaran loh. Kamu lagi membuat kesadaran. Coba ini gimana? Dan membatanya caranya gimana? Petunjuknya harus jelas. Waktu dia keinginan gimana? Yang mana? Keinginan. Oke, ini contohnya ini. Iya Pak, tapi Apa? Iya. Ini apa ini? Budi, keinginannya apa? Iya apa? Biar bisa menarik. Lari sambil mendengarkan musik. Jadi ini asik kan? Kalau Budi lari tapi sambil mendengarkan musik. Ya kalau kalian mungkin bisa mengalihkan membaca buku. Oh iya. Karena waktu sudah mau habis, ya, maka untuk kegiatan aktivitas kalian mengaplikasikan jurus keempat tentang bagaimana kamu membuat habit loop agar kamu tidur cepat, bangun tepat. Kita lanjutkan minggu depan. Bagaimana perasaan kalian mengikuti jurus keempat ini? Senang. Kenapa? Senang. Dapat belajar. Oh, dapat pelajaran baru ya? Ya. Terus pelajaran baru apa yang kamu dapatkan hari ini? Ayo, tentang apa? Pelajaran baru apa? Yang bagaimana Mas? Konsisten? Apa yang konsisten? Apa konsisten? Atau kenapa kamu menyampaikan itu konsisten? Yang dilakukan setiap hari secara rutin. Oke, jadi apanya yang konsisten?
hal-hal yang kita lakukan. Yang kamu lakukan kebiasaan ya. Ya, misal bersepeda. Ada lagi hal yang baru, mungkin ada yang mau menyampaikan? Bagaimana dengan, oh ternyata otak kita punya reptil ya Pak? Yang kalau ada sesuatu paksaan, dia berontak. Dia nggak mau, dipaksa-paksa. Termasuk kita memaksakan diri sendiri, ya Pak nggak? Iya. Kalau terlalu dipaksa, otak kita juga akan berontak. Apa kira-kira rencana kamu ke depan setelah mengetahui adanya perlunya kebiasaan yang positif, kebiasaan yang ditimbulkan dari kesadaran diri dan dilakukan secara konsisten? Mau nggak kalian mencoba habit loop untuk satu hal saja? Terserah kalian. Bagaimana kalau misalnya coba dalam satu hari kamu baca buku novel misalnya 1 lembar. Ayo buat hobi loop kalian. Mau nggak kalian seperti itu? Oh ya, bukan hanya baca buku, terserah kalian. Yang penting positif dan tidak harus dipaksa. Kalau sudah silakan dikumpulkan dulu. Nanti kita lanjutkan minggu depan untuk presentasi dan lain-lain. Baik, anak-anak telah dapat ya. Terima kasih kalian sudah mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Kita berikan kita dulu menjadi pendekar di tempat. Ya, apa judul tempat? Kalian terakhir menunjukkan kebiasaan yang baik dan menggunakan kebiasaan yang buruk. Ya, ke depan jangan lupa kita lanjutkan apa yang sudah kalian diskusikan. Itu, terima kasih. Mudah-mudahan tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.